Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita taati serta kita cintai para alim ulama, para penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena mereka kita tidak akan berkumpul pada malam ini di tempat ini. Kalau bukan karena mereka kita tidak akan melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau bukan karena mereka maka tidak ada lagi anak muda yang menghormat orang yang lebih tua. Kalau bukan karena mereka maka kerukunan di antara masyarakat tidak kita dapatkan. Kalau bukan karena mereka maka para pejabat kesulitan di dalam mengayomi masyarakatnya. Merekalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, sasaran seputar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin mendapatkan karunia, pemberian, perhatian, doa, barokah daripada Nabi Muhammad, maka carilah di dalam diri para ulama. Yang demikian itu dengan dasar hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang menjenguk ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang menjenguk ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti alhamdulillah pada malam ini kita duduk bersama kiai kita, panutan kita yang kita doakan, yaitu Kiai Ni'amullah Az-Zawawi, dan semua para alim ulama yang hadir, semoga kita doakan panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan ditambah semangat maupun inayah mereka, mahabbah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati, dan juga kita cintai para pejabat yang terkait dengan mereka pun Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah luput perhatian. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Yang artinya satu hari saja daripada hari-hari yang dilalui oleh para pejabat, baik yang paling tinggi maupun yang paling rendah, dikatakan oleh para ulama, maka dia itu akan mendapatkan pahala satu harinya seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Semoga para pejabat kita yang hadir di tempat ini termasuk yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya hormati, saya muliakan saudara kami Pak Camat yang baru, dan juga datangnya kemari pengenalan untuk kita semuanya, semoga membawa keberkahan. Begitu juga Bapak Kapolsek dan juga Bapak Daramil yang hadir bersama kita, dan semua para pejabat, kepala desa, dan semuanya semoga Allah berkati Semboro ini dengan rahmat dan barokah daripada Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, terutamanya ananda-ananda kami para santri dan santriwati yang berbahagia pada hari ini, di hari santri ini. Semoga mereka semuanya termasuk yang menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad SAW, kebanggaan orang tuanya,
kebanggaan nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah tadi kita sudah diperlihatkan sebuah sejarah yang nyata yang sudah banyak dilupakan, bahwasanya negara kita ini telah didapatkan kemerdekaannya itu dengan resolusi jihad yang dibuat oleh para ulama, oleh para santri yang meluap ke jalan-jalan dan melawan kepada Belanda dan juga Jepang, sehingga kemudian alhamdulillah kita benar-benar mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Harapan kami semoga kemerdekaan negara kita Indonesia ini benar-benar nyata. Sebelum kita meninggal, anak cucu kita juga nanti akan menikmatinya, sehingga negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi ada satu hal yang belum tuntas, yang dari semenjak dahulu sampai sekarang belum tuntas, dan tidak tuntasnya inilah yang menjadi sebuah perkara yang harusnya kita perhatikan, dan tidak tuntasnya inilah yang menjadi sebab terjadinya bencana demi bencana, sehingga juga kita harusnya memperhatikan. Apa itu? Karena para ulama, mereka itu bekerja tanpa pamrih. Mereka itu berjuang bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan karena pujian, tapi mereka itu berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka itu melihat yang namanya negara Indonesia ini adalah rumahnya. Baik di Merauke sampai ke Sabang itu adalah rumahnya. Siapapun yang tinggal di negara Indonesia itu adalah saudaranya. Sehingga kemudian tidak lagi diperhatikan yang namanya imbalan, yang namanya jabatan, yang namanya pesanan, itu tidak ada. Karena ikhlasnya para ulama dahulu. Tapi justru kemudian oleh mereka, musuh-musuh para ulama, itu digunakan, diambil kesempatan. Akhirnya mereka yang berjuang, tapi kemudian yang berkiprah bukanlah mereka. Sehingga yang terjadi sekarang kita tambah jauh, dan kemudian terjadi yang namanya bencana demi bencana terjadi, itu karena yang semacam ini. Itu rahasianya. Itulah sebab utamanya. Dan itulah yang terjadi terus. Dari satu zaman sampai ke zaman berikutnya, itu yang terjadi. Memang kita itu pernah menjadi negara yang jaya pada tahun 1945. Pergolakan masyarakat di dalam keimanannya luar biasa. Siapa yang tidak bergidik bulu kuduknya ketika ternyata pada tanggal 10 November yang terjadi di kota Surabaya, itu yang namanya membludaknya masyarakat itu sampai jutaan. Nggak pernah terjadi di dunia kecuali hanya 2 saja, salah satunya di Indonesia. Semuanya itu jutaan itu adalah para santri yang berjuang, yang berkorban dengan darahnya, dengan resolusi jihad daripada para ulama. Akhirnya kita termasuk yang berhasil menguasai Indonesia ini. Dan semoga tidak lepas lagi negara NKRI yang kita cintai terus bersatu, terus berpadu, terus jaya, dan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hal yang mungkin untuk kita cermati, bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi para santri yang memperagakan, juga para santri yang memperjuangkan dulu, sekarang diperagakan supaya kita itu ingat bahwasanya negara ini bukan gratis. Negara ini bukan pemberian, tapi negara ini dibayar dengan mahal oleh darahnya para ulama, darahnya para santri, dan darahnya kakek moyang kita yang telah menjadi korban. Semoga mereka, arwah mereka sekarang dikabulkan bersama Nabi Muhammad SAW, mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah, dan mendapatkan kesenangan. Nanti kelak di akhirat kita termasuk bersama mereka, bersama para nabi. Amin ya rabbal alamin. Cuma sayangnya ada satu hal yang sekarang ini harus diperhatikan. Apa itu? Kakek moyang kita, para alim ulama yang memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, memang mereka tidak punya pamrih.
Mereka berjuang tidak pernah meminta upah. Mereka berjuang bahkan tidak pernah meminta kepada kita untuk disebut namanya, tidak. Tapi jangan lupa bahwasanya mereka itu mempunyai sebuah pesan, sebuah kesan. Yang pesan dan kesan ini adalah terimplementasi di dalam diri mereka, sehingga mereka ingin kita semuanya seperti mereka. Berjuang ditinggalkan keluarganya, berjuang ditinggalkan harta bendanya, semuanya untuk apa? Negara Indonesia yang dicintai ini. Apa pesannya? Ini yang sekarang banyak yang tidak kita perhatikan. Bahkan para pejabat pun, mohon maaf, saya sampaikan ini di depan anggota DPR pusat, di mana saya katakan bahwasanya Indonesia sebetulnya sempurna. Cuma yang tidak sempurna, mereka itu sudah tidak lagi menjalankan pesan dan kesan daripada kakek moyang kita. Apa itu pesannya? Pesannya itu adalah di dalam lagu kebangsaan yang begitu kita cintai, di situ ada pesannya para ulama, di situ ada pesannya para kakek moyang kita. Apa itu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu bangun. Ini yang harus kita jadikan pemikiran. Kapan kita membangun jiwa? Di mana kita membangun jiwa? Jiwa itu adalah keimanan. Jiwa itu ada kekokohan keyakinan. Jiwa itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita sekarang ini sudah melompong. Banyak yang kosong, tidak diperhatikan, sehingga yang memperhatikan itu sedikit. Inilah yang mungkin hari santri ini kita harus kembangkan lagi, bangkitkan lagi, bahwasanya yang namanya pesan daripada kakek moyang kita di dalam lagu kebangsaan itu adalah perbanyak santri, perhatikan santri. Kenapa? Mereka lah yang hanya dibangun jiwanya, sedangkan mereka yang tidak pernah nyantri, maka tidak terbangunkan jiwanya. Ketika tidak terbangunkan jiwanya, maka jadilah orang yang gampang putus asa. Mereka itu tidak yakin dengan adanya Allah, takut terhadap rezeki, takut untuk berjuang, takut untuk mati. Akhirnya mereka itu berada di dalam keterpurukan. Inilah saatnya. Mohon maaf, saya berkata begini, bukan berarti saya ini kapasitasnya sebagai seorang kiai biasa yang hanya punya pondok pesantren, punya santri-santri di pondok kami. Tidak. Saya sendiri alhamdulillah S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya alhamdulillah baru selesai 2 bulan yang kemarin di UIN Malang. Alhamdulillah saya sebagai seorang rektor di IAI Dalwa dan juga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Dalwa yang jumlahnya alhamdulillah 8.500 dari mulai MI sampai pasca sarjana kita ada. Kita gabungkan antara pendidikan ini, bukan berarti kita itu tidak setuju dengan pendidikan formal. Silahkan setinggi-tingginya. Saya berkorban untuk mengambil gelar ini. Untuk apa? Apakah saya itu untuk menjadi seorang dosen di universitas yang ternama? Tidak. Saya ditawari banyak oleh guru-guru saya karena alhamdulillah saya cum laude dan saya alhamdulillah terjun di lapangan dakwah dan sebagainya. Saya ditawari. Saya banyak karangan buku dan sebagainya. Tapi saya tidak mau. Karena apa? Saya mencari gelar doktor ini tujuannya itu adalah apa? Tujuannya itu adalah kalau saya berbicara seperti ini, pasti nanti ada yang menghujat. Oh, itu kan kiai. Kiai itu kan musuhnya profesor doktor. Tapi kalau saya sendiri, saya di kiai, saya sendiri doktor, saya sendiri rektor, mau bilang apa? Hanya itu saja. Sekarang yang kita perlukan adalah ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita perlukan adalah ilmu bagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar. Yang kita perlukan sekarang ini adalah bagaimana cara kita berlaku dengan baik kepada orang tua. Yang kita perlukan sekarang ini bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kita perlukan sekarang ini bagaimana kita itu bermuamalah dengan para tetangga, interaksi dengan teman, sahabat, handai tolan. Itu yang kita perlukan sekarang ini. Kenapa? Untuk itulah Allah Ta'ala menciptakan kita semuanya. Sekarang sudah kita lihat yang namanya anak durhaka sama orang tuanya banyak. Yang namanya istri durhaka kepada suaminya banyak. Yang namanya tetangga tidak lagi menghormati para tetangganya banyak. Yang namanya anak muda tidak lagi menghormati orang tua banyak. Sebabnya apa? Sebabnya karena fitnah yang terbesar di zaman sekarang ini itu sudah diabaikan, dilalaikan, tidak diperhatikan. Saya katakan Bu,
Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik Nabi. Seorang Nabi yang paling mencintai pada umatnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau telah menceritakan segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Dari mulai zaman beliau meninggal sampai hari kiamat sudah dijelaskan. Fitnah ini, fitnah itu, semuanya sudah dijelaskan. Termasuk fitnah yang terjadi zaman sekarang ini. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini kita berada di penghujung fitnah. Berarti apa? Paling dahsyatnya fitnah yang pernah terjadi dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Lebih dahsyat lagi, sekarang ini yang terdahsyat. Kita bingung sekarang ini. Dengan adanya medsos, dengan adanya internet dan sebagainya, mudah sekali kita itu menerima yang namanya kiriman-kiriman, pesan-pesan yang intinya itu tidak benar, hoaks dan sebagainya. Pesan-pesan yang mudah dimasukkan, disisipkan oleh mereka-mereka yang maksudnya tujuannya adalah memecah belah di antara kita. Ini adalah fitnah yang sangat luar biasa, tapi ternyata ada fitnah yang lebih besar lagi. Lebih dahsyat lagi, apa itu? Fitnah kebodohan. Dari mana mungkin anak-anak kita itu bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa? Bagaimana mungkin mereka itu akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera di masa yang akan datang? Bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan keamanan, kesentosaan di masa yang akan datang? Kalau semua yang kita harapkan itu datangnya dari siapa? Pakai logika Pak, Bu. Kalau saya bertanya, yang menghidupkan dan mematikan orang itu siapa? Siapa Bu? Yang memberikan kesehatan ataupun sakit siapa? Yang menjadikan orang itu kaya atau miskin siapa? Yang menjadikan orang itu berhasil atau tidak berhasil siapa? Yang menjadikan orang itu senang hidupnya atau tidak senang siapa? Semuanya Allah. Bagaimana mungkin kita dapatkan tanpa Allah hanya dengan ijazah? Dengan pekerjaan dan sebagainya? Tidak mungkin. Di dalam Al-Quran sudah nyata dan jelas. Oleh karenanya saya katakan Bu, saya berpesan saudara-saudara kami ada di Semboro ini, alhamdulillah kami sangat penat. Dari pagi selalu ada aktivitas sampai kami datang ke sini dalam keadaan tidak tidur di mobil, tapi alhamdulillah melihat wajah-wajah di Semboro yang senyum-senyum, enak dipandangnya, hilang segala macam kepenatan ini. Saya berpesan kepada antum semuanya, saudara-saudara saya, sekarang kita hidup di zaman fitnah, zaman yang tidak menentu, zaman yang dibolak-balikkan fakta, zaman yang tidak takut di situ adanya Allah SWT dan Nabi-Nya Muhammad SAW tidak dimuliakan, tidak dihormati. Zaman yang kita mau jadikan orang sebagai panutan itu bingung. Ini zamannya sekarang ini. Sehingga kata Nabi SAW, Nabi berpesan 1400 tahun yang lalu. Beliau berpesan, "Wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm." Nanti di akhir zaman ketika fitnah begitu dahsyat, tidak akan ada yang bisa selamat daripada fitnah-fitnah tersebut kecuali yang hatinya dihidupkan dengan ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya Pak, yang diajarkan ilmunya Nabi Muhammad di mana? Di pondok pesantren, di madrasah diniyah atau di pendidikan formal? Di mana Bu? Di pondok pesantren. Makanya beda Bu. Kalau seumpama kita pergi pondok pesantren, maka insya Allah tadi kita lewat semuanya berdiri. Mereka belajar adab. Tapi ketika kita datang ke lembaga-lembaga pendidikan formal, nggak ada yang berdiri, nggak ada yang hormat. Saya bukan berarti mengatakan bahwasanya jangan masuk pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal. Saya belajar juga di formal. Silahkan ambil gelar setinggi-tingginya, silahkan. Tapi jangan lupa ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Di setiap pondok pesantren ada sudah ijazah-ijazah, sama seperti ijazah yang kita dapatkan di luar. Kalau seumpama nggak mau itu, silahkan masukkan pendidikan formal. Tapi nanti begitu mereka pulang ke rumah masing-masing, masukkan madrasah diniyah. Kalau seumpama nggak mau dilakukan, silahkan. Nanti habis maghrib datangkan seorang ustadz yang bertebaran di mana-mana, ustadz banyak. Leskan agama anak kita. Kalau kita ingin mereka itu hidup senang bahagia. Kenapa? Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin, jangan mau percaya kepada setan yang selalu membelenggu kita, membisiki kita, menggoda kita. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah jelas-jelas nyata bahwasanya yang membuat kita itu sengsara itu adalah bisikan mereka. Yang membuat kita senang adalah kalau kita ikut kepada perintahnya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jangan sampai mengira orang yang senang hidupnya itu adalah orang yang punya pangkat,
Orang yang senang hidupnya itu adalah orang yang punya jabatan. Orang yang senang hidupnya itu adalah orang yang punya harta benda banyak. Orang yang senang itu adalah orang yang punya wajah yang tampan. Tidak. Tapi orang yang senang itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin akan senang anak kita kalau semua mereka itu tidak pernah diajarkan bagaimana cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya ambil contoh Pak, Bu. Saya, alhamdulillah, kecil saya di SD. Kemudian saya pindah ke pondok pesantren. Setelah selesai di pondok pesantren kami yang diasuh oleh ayah saya sendiri, saya berangkat melanjutkan di Madinah Al-Munawwarah dan di Makkah Al-Mukarramah selama 4 tahun. Guru saya Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki dan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith serta Habib Umar bin Hafid di Hadramut. Alhamdulillah kami belajar pada mereka semuanya. Pulang ke Indonesia saya teruskan, lanjutkan pendidikan saya S1-nya di pondok kami sendiri. Kemudian setelah itu saya lanjutkan di Unsuri Surabaya. Lalu kemudian saya teruskan dan baru 2 bulan kemarin selesai di UIN Malang. Saya kumpulkan antara dua pendidikan ini. Tapi Pak, yang terasa di dalam pendidikan kami adalah pendidikan agama. Alhamdulillah sampai sekarang kalau saya cium tangan kepada ibu saya cium tangannya, saya cium kepalanya, kemudian saya ke bawah, saya cium kakinya. Setiap hari saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya tahu buku karya saya belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Dakwah saya kemana-mana belum tentu diterima. Saya ngajar belum tentu diterima. Tapi kalau saya mendapatkan ridhonya, saya ibunya ibu, maka pasti Allah ridho kepada saya. Siapa yang mengajarkan? Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mungkin anak kita mengerti? Kita masih ingat kan bagaimana video yang sangat viral. Ada seorang anak yang baru kelas 5 SD. Ketika dia itu akan berangkat minta uang, kebetulan uang orang tuanya tidak punya uang. Apa yang dilakukannya? Masya Allah. Itu ibunya itu ditempelengnya. Anak kelas 5 SD. Sementara ayahnya duduk sambil ngerokokan nongkrong, ngelihat saja, nggak negor. Ini yang terjadi zaman sekarang ini. Kenapa nggak negor? Nggak punya ilmunya. Ayahnya salah, ibunya salah, anaknya tambah dipermasalahkan. Ini yang terjadi zaman sekarang ini. Jangan sampai kaget kalau ternyata nanti sebentar lagi itu hari kiamat ada. Kalau sudah hari kiamat ada, itu yang namanya fitnah lebih dahsyat lagi. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW disebutkan orang yang berpegang teguh dengan agamanya sama seperti orang yang memegang bara api di tangannya. Kita sudah lewat itu Pak, Bu. Sekarang kita berada di zaman yang lebih daripada itu. Apa itu? Yusbihul muslimu, yusbihul rajulu mu'minan wa yubsi kafiran, wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Bakal datang nanti suatu zaman kata Nabi Muhammad, nanti pada pagi hari itu mereka muslim, sorenya sudah kafir. Sorenya kafir, paginya sudah muslim. Kenapa? Nggak ada bentengnya sama sekali, kosong, melompong. Nggak ada ilmunya agama sama sekali. Alhamdulillah, saya ini Pak, berkat didikan saya punya ayah. Saya masih teriang-iang di dalam telinga saya bagaimana saya punya ayah berkata begini kepada saya, Segaf, kamu itu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah berhasil merasa seperti itu, enak. Mau ketemu sama siapa saja enak. Kalau seumpama ketemu sama orang-orang yang menghormati kamu, kamu akan katakan, Masya Allah, orang seperti saya dihormati, berarti ini menunjukkan bahwasanya akhlaknya mereka itu baik-baik semuanya. Tapi kalau seumpama saya tidak dihormati, saya akan katakan, pantas saya tidak dihormati. Ini imbas daripada dosa-dosa saya yang banyak. Gak ada tuntutan kepada orang. Ajarannya siapa? Ajarannya ayah saya? Tidak, tapi ini ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mungkin anak kita akan paham masalah ini? Bagaimana mungkin para ulama ini yang sudah jelas-jelas kalau kita ingin tahu buktinya apa, Beb? Kalau orang itu ikut Nabi Muhammad, kalau orang itu berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia itu pasti hidupnya senang, bahagia. Buktinya gampang saja Pak. Untuk kita itu mempunyai senjata. Kalau ada setan yang ngomong-ngomong gitu, lawan. Coba saya mau tanya, siapa komunitas manusia di Indonesia ini yang bahagia, aman, sejahtera, sentosa? Siapa mereka yang paling berhak mendapatkan 4 macam harapan setiap manusia? Bahagia hidupnya, sejahtera hidupnya, aman hidupnya, sentosa hidupnya. Ayo coba kita tebak-tebak. Apakah mungkin pejabat? Kita lihat, pejabat itu ada waktunya.
4 tahun yang lalu Bapak SBY, orang yang paling dimuliakan di negara Indonesia ini. Tapi sekarang sudah lengser. Sekarang Bapak Jokowi yang kita paling muliakan di negara Indonesia ini. Paling bahagia, paling sejahtera. Karena apa? Semua fasilitas nomor 1. Pengamanan ring 1. Tapi ternyata jabatan-jabatan tersebut itu ada lengsernya. Ada waktunya. Hanya 2 periode paling lama. Nggak bisa lagi 3 periode. Itu jabatan. Berarti bukan mereka. Karena cuma sementara. Yang dikatakan bahagia, aman, sejahtera, sentosa yang selama-lamanya itu siapa? Kalau begitu, coba kita cari lagi. Mungkin orang kaya, dengan kekayaannya dia itu bisa membeli pengamanan, dengan kekayaannya dia itu bisa membeli segala sesuatu yang diinginkan. Tapi ternyata orang kaya itu mendapatkan itu semua selama kekayaannya masih ada. Tapi banyak sekarang orang kaya bangkrut. Kalau sudah bangkrut masih bisa Pak, Bu? Bisa dapat itu semuanya? Nggak bisa, berarti bukan orang kaya. Siapa lagi Pak, Bu? Dukun. Selama belum di penjara, Bu. Kalau sudah di penjara sudah nggak dapat itu semua lagi. Lalu siapa lagi? Tinggal satu komunitas. Siapa lagi? Siapa mereka? Kira-kira siapa? Tetap hidupnya itu bahagia, sejahtera, tambah tua, nggak ada pensiunnya lagi, tambah dihormati, tambah dimuliakan, tambah aman. Siapa mereka? Kalau meninggal di antara masyarakat kita, orang yang seperti mereka yang paling banyak yang menguburkan. Siapa mereka? Kiai, para ulama itu. Tambah tua, tambah orang itu menghormat, tambah muliakan. Terus yang namanya kehidupan kemuliaannya terus tambah sejahtera. Orang kalau mau curi, rumahnya pejabat masih dicuri, tapi rumahnya kiai masih takut kualat. Aman, sentosa. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Setelah meninggalnya pun mereka itu didatangi kuburannya, didoakan, bahkan bertawasul kita kepada mereka. Kenapa? Harusnya kita tanya, kenapa para kiai itu mereka mulia, sejahtera terus, gak ada henti-hentinya terus sampai tambah tua, tambah mulia. Apakah karena mereka itu wajahnya tampan? Tidak juga. Banyak di antara mereka yang tidak tampan wajahnya. Apakah karena mereka itu badannya itu tegap? Tidak. Tapi jawabannya satu. Mereka itu mulia karena di dalam diri mereka ada ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang menjadikan mereka mulia. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW, ambil satu contoh Bu, bagaimana mungkin kita akan mulia kalau kita tidak mendengarkan penjelasannya, penjabarannya, paparannya, syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ambil satu contoh. Ada di Surabaya, orang paling kaya, rumahnya itu pakai remote. Mobilnya itu nggak pernah nggak Mercy terus sama Alphard. Setiap tahun keluarganya itu kalau nggak haji umroh. Bukan hanya dia. Suatu waktu, nah ini kalau orang nggak punya ilmu takutnya kita itu mendapati keadaan seperti keadaan dia. Apa yang dikatakan? Saya nggak pernah datang pada ulama. Saya seorang rentenir. Saya seorang pejudi. Tapi alhamdulillah barokah. Bahagia, semua ada. Saya punya mobil, cincin saya termahal, jam saya termahal, semua yang saya miliki termahal. Dia sombong dan dia menantang kepada Allah. Coba lihat apa yang terjadi. Ini salah satu gambaran kalau orang nggak punya ilmu, walaupun sudah sampai kepada puncaknya, puncak jabatan, puncak kekayaan, puncak kemuliaan, kalau tidak diiringi dengan ilmunya Nabi kita Muhammad akan jadi seperti ini. Berani menantang kepada Allah. Seminggu kemudian terjadi kecelakaan. Mobilnya yang Mercy yang digunakan itu yang dikatakan mobil yang paling bisa memberikan pengamanan kepada pemiliknya, yang mengendarinya itu adalah mobil Mercy. Tapi ternyata tidak dapat menahannya. Sehingga kemudian kakinya yang sebelah kiri itu hancur. Ketika kaki yang sebelah kiri itu hancur, maka kemudian dibawa ke Adi Husada Surabaya. Ketika dibawa ke Adi Husada, katanya dokter di sana divonis ini harus diamputasi, kalau tidak maka akan titanas, akan membahayakan kepada jiwanya. Dengan sombongnya dia mengatakan, tidak, saya punya uang banyak, saya akan nggak mau saya jalan dengan satu kaki, tetap saya mau jalan dengan 2 kaki, saya akan mengobati kaki saya supaya saya bisa jalan lagi dengan 2 kaki. Dokter di sana sudah mengatakan nggak mungkin ini Pak. Saya pergi ke luar negeri, berangkatlah ke Singapura. Di Singapura katanya dokter di sana harus diamputasi juga. Tapi ada di antara dokter mengatakan ada kemungkinan, tapi kecilnya itu cuma 20%. Itu pun mahal. Itu harus diterapi dengan laser itu. Kata dia, saya punya uang, saya mau untuk melaksanakan terapi itu dan saya mau membayarnya. Akhirnya Pak, dia di
Singapura selama 6 bulan Pak, satu malamnya itu harga kamarnya saja 15 juta. 6 bulan berapa? Sampai uang di rekeningnya habis, sampai mobilnya di luar dijualnya habis, sampai rumahnya juga dijual habis, sampai 6 bulan kemudian ternyata terjadi tetanas, harus diamputasi juga. Begitu diamputasi, akhirnya dia pulang, hartanya habis ludes sama sekali. Sehingga kalau seumpama ada orang yang tidak mempunyai kaki sebelah di Surabaya minta-minta, nah itu orangnya. Tapi jangan suudzon. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Nggak barokah hidupnya. Nggak bakal senang hidupnya. Tunggu saja saatnya. Orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang nggak pernah sholat, orang yang tidak bakti pada orang tuanya, sebentar lagi tinggal tunggu saatnya. Nanti mereka itu akan celaka dan sengsara. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, untung ini kita kumpul bersama. Paling tidak Pak, Bu, ya, kita itu kan alhamdulillah Tanggul ada Haul Habib Soleh. Itu orang Indonesia semuanya, se-Indonesia, habaib se-Indonesia itu datang semuanya ke sini. Kita hadir ke Habib Soleh, bertawasul pada Habib Soleh, hadir haulnya. Insya Allah kita pulang dikabulkan semua hajatnya. Tapi Bu, Pak, kalau kita termasuk 5 golongan ini, maka apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita hadiri, apapun yang kita laksanakan dari berbagai macam-macam ibadah, Allah tidak akan menerimanya. Bahkan Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya, tapi justru Allah akan melaknatnya. Paling tidak Pak, Bu, ayo jadikan kita ini termasuk yang melaksanakan perintahnya Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, dan itu permintaan kepada seluruh umatnya. Apa itu? Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Sampaikan Pak. Ada 5 golongan walaupun hadir semacam ini, bertemu dengan para kiai, para alim ulama, walaupun dia bahkan kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, walaupun dia meninggal dalam Ka'bah sekalipun, walaupun dia itu keluar masuk 1000 kali bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan apapun juga. Kalau termasuk 5 golongan. Dan 5 golongan ini Pak, Bu, sebabnya apa? Karena gak punya ilmu. Karena nggak pernah nyantri, baik nyantri di pesantren, nyantri di madin, ataupun nyantri di majelis taklim, nggak pernah sama sekali. Jadilah 5 golongan ini. Ayo ingat siapa 5 golongan ini? Yang pertama adalah orang yang durhaka sama orang tuanya. Jangan berharap orang yang durhaka pada orang tuanya itu akan senang hidupnya, nggak bakal senang. Nabi Muhammad dengan hadisnya sahih, beliau itu menjelaskan bahwasanya ada 2 dosa yang di dunia sebelum di akhirat Allah akan dahulukan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW itu siapa? Yang pertama disebutkan adalah orang yang durhaka pada orang tuanya. Banyak tidak anak yang durhaka pada orang tua sekarang ini? Banyak Pak. Bahkan subhanallah ada sebuah riset, sebuah penelitian yang baru-baru ini, yang sebuah penelitian yang hasilnya itu mencengangkan. Apa itu? Ternyata sebanyak 87% orang tua yang ada enggan untuk tinggal bersama anak laki-lakinya. Orang tua setelah dia itu tua, biasanya tinggal sama anak-anaknya. Mereka itu enggan untuk tinggal bersama anak-anak lakinya, tapi lebih banyak tinggal bersama anak perempuannya atau memilih tinggal di rumah sendiri. Kenapa demikian? Karena banyak sekarang ini yang namanya laki-laki mendahulukan istrinya ketimbang ibunya sendiri. Betul Pak Bu? Banyak. Bukan cuma di sini, di mana-mana ini. Sebabnya apa? Gak punya ilmu. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Berani kepada ibunya, berani kepada orang tuanya. Alhamdulillah, karena kami dididik ketika abah kami meninggal dunia tahun 1999, maka pada saat itu kami berjanji berlima, satu saudara, bahwasanya kami tidak akan berseteru, apalagi karena sesuatu hal yang remeh. Bahwasanya kami akan mendengarkan dan melaksanakan semua perintah ibu kami, walaupun nyawa kami akan diminta. Alhamdulillah, sampai sekarang kami tidak pernah ada yang memarahkan atau membuat marah kedua orang tua kami. Sampai sekarang alhamdulillah. Karena apa? Ilmu. Tapi sekarang yang terjadi, Masya Allah, ini zamannya Pak, tanpa terasa di rumah kita itu sudah banyak anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Coba lihat ketika kita bangunkan anak-anak kita, bukan kita bangunkan untuk sholat subuh, tapi kita bangunkan karena takut terlambat sekolah. Hati-hati yang semacam itu. Saya cuma nyampaikan, yang ngasih hidayat bukan saya,
Yang ngasih hidayat Allah. Saya cuma nyampaikan saja. Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Hendaknya kalian perintahkan anakmu, istrimu, keluargamu semuanya untuk sholat. Kami tidak pernah meminta kepada kalian untuk mencari rezeki dan memberikan rezeki. Kami yang berikan rezeki untuk mereka semuanya. Itu kata Allah Ta'ala dalam surat At-Taha. Oleh karenanya hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang tua yang tidak membangunkan anaknya pada waktu sholat subuh. Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya pernah teringat, Pak, Bu, ada satu orang datang kepada guru saya, Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki, yang banyak fotonya itu, yang di mana-mana. Itu beliau didatangi seseorang, orang itu bertanya begini, Abuya, saya ingin bertanya bagaimana cara yang terbaik membangunkan anak saya ketika sholat subuh. Apa jawaban saya punya guru ini? Pak, kalau seumpama rumahmu terbakar, anakmu sedang tidur, apa yang kamu lakukan? Saya akan bangunkan. Kalau dia nggak mau, saya akan siram. Kalau dia nggak mau, saya akan seret terpaksa sampai keluar. Pokoknya bagaimana caranya supaya keluar daripada rumah. Apa jawaban saya punya guru? Kalau itu kamu lakukan untuk menyelamatkannya daripada api dunia, kenapa engkau tidak lakukan untuk menyelamatkannya daripada api akhirat nanti? Hati-hati Pak, Bu, itu tanggung jawab kita. Itulah maksud daripada Al-Quran. Berfirman, di dalam Al-Quran sebutkan, Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahzaruhum. Ketahuilah bahwasanya di antara anak-anak kalian, di antara istri-istri kalian, ada yang berupa musuh kepada kalian, maka berhati-hatilah kepada mereka. Nah ini akan menjadi musuh nanti. Kenapa? Karena nanti akan memberatkan kita. Setiap anak nggak dibangunkan, walaupun kita sholat subuh berjamaah di masjid, tetap kita akan dimintai pertanggungjawaban, karena mereka itu adalah tanggung jawab kita. Bangunkan Pak. Begitu kita bangunkan, apa yang terjadi? Kita dengarkan, kita saksikan di setiap rumah sekarang ini. Begitu dibangunkan anak kita, mereka menjerit. Dengan manjanya mereka itu menjerit, Bu, siapkan tas sekolahku. Bu, mana sarapanku? Bu, siapa yang disuruh? Ibunya yang disuruh. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, nanti ketika datang mendekat hari kiamat, maka akan banyak antalidal amatu rabbataha, banyak ibu-ibu yang budak melahirkan tuannya sendiri. Ini zamannya maksudnya. Ibu-ibu yang budak melahirkan tuannya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya banyak anak-anak yang menjadikan ibunya seperti budak. Ini disuruh-suruh siapa? Ibunya disuruh. Lihat bagaimana orang dahulu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunda Nabi Muhammad SAW, dia itu berkata kepada ibunya, Bu, aku ini adalah anakmu. Aku ini terserah kepadamu. Kalau engkau mau, bawalah aku ke pasar, juallah, anggaplah aku sebagai seorang budak, kemudian hasil penjualannya kamu gunakan untuk hidupmu. Kalau engkau mau, pekerjakan aku layaknya seperti seorang budak kepada tuannya. Itu seorang anak yang baik. Sehingga beliau ini diceritakan di antara manaqib beliau, beliau kalau makan bersama ibunya, maka beliau itu tidak mengambil makanan yang dihidangkan. Padahal ibunya masak untuk dia. Seorang saja anaknya, yang lainnya mana? Yang lainnya sudah meninggal di Karbala. Tinggal Sayyidina Ali Zainal Abidin saja. Sehingga ibunya mengatakan kepadanya, Ali, kenapa kau nggak makan? Saya mau masak untukmu. Apa jawaban beliau? Bu, minta maaf. Bukan saya nggak mau makan, tapi takut ketika saya ambil salah satu lauk pauk yang ada di piring yang dihidangkan itu, ternyata sudah berada dalam hati kamu. Berarti kalau aku ambil, berarti aku telah mendurhakai ibu. Masya Allah. Sampai lintasan hati saja dia takut. Coba lihat bagaimana anak kita sekarang ini. Jangan salahkan mereka. Kenapa? Di mana mereka diajarkan bagaimana mendidik seorang anak kepada ibunya? Bagaimana seorang anak bersikap pada ibunya? Kapan kita mendidiknya? Jadi jangan salahkan Pak. Guru agama itu banyak di antara mereka itu yang mereka itu mengadu kepada kami bahwasanya waktu 2 jam saja ditambah lagi dengan program full day school yang dibuat oleh pemerintah, yang dikatakan bahwasanya full day school itu untuk menambah pelajaran-pelajaran karakter mereka, alias menambah pendidikan agamanya, tapi ternyata cuma ditambah 1 jam saja. Berarti cuma 3 jam 1 minggu. Mana cukup Pak, Bu? Oleh karenanya jangan salahkan mereka kalau anak-anak kita tidak berbakti pada orang tua. Karena apa? Karena mereka tidak pernah dididik bagaimana cara berbakti pada orang tua. Itu yang pertama. Semoga anak kita semuanya termasuk bakti pada orang tua. Beruntung yang punya anak belajar di pondok pesantren,
Beruntung yang punya anak belajar di madrasah diniyah, karena insya Allah nanti setelah besar mereka itu akan menjadi anak-anak yang berbakti para orang tuanya. Yang kedua Bu, mohon maaf, istri yang durhaka pada suaminya. Memang maunya setan Bu, ibu-ibu itu nggak masuk surga. Maunya ibu-ibu itu supaya di neraka, nemeni setan. Ada yang mau? Ada yang mau Bu? Tapi kenapa kok sekarang ini menurut sebuah penelitian yang sangat akurat, bahwasanya 85% para suami itu takut sama istrinya. Nggak tahu kalau di Semboro sini. Kira-kira bagaimana Pak? Takut nggak sama istrinya Bu? Bapak-bapak takut tidak? Diam semuanya. Dari saking takutnya, kali ada istrinya yang dengar nih. Ini sudah zamannya, nggak di Semboro, nggak di Bangil, nggak di mana saja. Para suami takut pada istrinya. Apakah itu adalah merupakan sebuah kebaikan? Tidak, ini sebaliknya. Harusnya istri yang takut pada suami, bukan suami yang takut pada istri. 15% saja seorang istri itu takut kepada suaminya. Bayangkan, dari 100%, 15% yang semacam itu. Termasuk saya punya ibu. Kalau kadang-kadang kalau saya tidak sebutkan contohnya Bu, maka ibu-ibu lebih percaya kepada setan. Nggak ada sekarang Beb. Istri yang solihah nggak ada sekarang. Karena apa? Suaminya juga nggak soleh Beb. Jadi istrinya nggak solihah juga. Jadi maunya sama-sama di neraka gitu Bu. Suami di neraka, istrinya juga di neraka. Jangan mau. Hidup itu adalah sebuah cobaan. Hidup itu adalah sebuah paksaan. Untuk apa? Melaksanakan dan menerapkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya punya ibu. Bu, dengerin, saksikan ya. Saya punya ibu, saya bersumpah wallahil adzim. Ibu saya tinggal bersama ayah saya 27 tahun lamanya. Tapi semenjak kecil saya bisa mengingat sampai sekarang, sampai ayahanda saya meninggal dunia tahun 99, nggak pernah berantem. Satu. Yang kedua, nggak pernah marah. Nggak pernah, demi Allah saya bersumpah, nggak pernah marah saya punya ibu. Yang ketiga, nggak pernah minta. Yang keempat, nggak pernah membantah. Nurut saja. Nggak pernah marah. Coba lihat bagaimana ibu-ibu sekarang. Seakan-akan tidak ada hari kecuali harus ada marah sama suami. Padahal namanya marah itu harusnya suami marah pada istri, bukan istri marah pada suami. Ini kebalik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Al-Qur'an. Laki-laki itu memimpin, bukan laki-laki yang dipimpin. Ini kenapa yang terjadi sekarang ini? Karena setannya berhasil. Kenapa setannya berhasil? Kita nggak pernah hadir majelis taklim, sehingga disangkanya yang menyuruh kita itu taat kepada suami itu siapa? Suami. Siapa lagi? Mertua. Jadi kalau kita taat kepada suami, itu untuk siapa? Keuntungan siapa? Keuntungan suami. Tidak. Yang memerintahkan kita taat kepada suami siapa? Allah. Yang memerintahkan kita untuk taat kepada suami siapa? Orang tua kita? Tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita itu taat Pak, Bu, maka yang terjadi itu adalah kita yang terangkat derajatnya, terus yang terangkat derajatnya. Saya punya ibu Bu, sekarang sudah 68 kira-kira. Beliau itu semenjak muda, alhamdulillah saya bangga menjadi anak daripada ibu saya, karena setiap 3 hari hatam Al-Quran dan masih hidup sekarang. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah saya punya ibu ini. Setiap saya keliling dunia, saya alhamdulillah jalan dari mulai negeri Arab, Asia Tenggara sebagainya, kalau ketemu sama ulama pasti mereka itu padahal nggak tahu ibu saya, tapi mereka mengatakan sampaikan salam, saya minta doa kepada ibumu. Kenapa? Istri solihah. Ada satu cerita biar kita paham bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak akan menyia-nyiakan amal daripada seorang hamba yang semuanya melaksanakan bukan karena orang, tapi karena Allah SWT. Ibu-ibu masih ingat tidak? 7 tahun yang lampau ada sebuah cerita, sebuah kabar, sebuah berita yang disiarkan oleh TV One, TV 7, Trans dan sebagainya, tentang seorang wanita yang 30 tahun dimakamkan, dikuburkan tapi masih utuh. Ingat Bu, 7 tahun yang lalu masih utuh, 30 tahun yang lalu, 30 tahun lalu dikuburkan, tapi setelah 30 tahun ternyata masih utuh. Ini adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala dan merupakan sebuah teguran untuk kita. Apa yang terjadi? Ternyata orang itu adalah orang Situbondo. Ketika saya berdakwah di Situbondo, ternyata ada satu orang yang hadir mengatakan, Beb, antum lihat berita Beb tentang seorang wanita yang dia itu dikubur sudah 30 tahun tapi masih utuh tubuhnya. Gal iya.
Itu tetangga saya, Beb. Masya Allah, bagaimana kemuliaan perempuan itu. Kok bisa Allah Ta'ala itu menjaga jasadnya sampai cacing tanah itu takut kepada badannya 30 tahun. Jangankan badannya itu masih utuh, itu yang namanya kafannya itu harusnya karena di bawah tanah kena air hujan dan sebagainya, itu warnanya lusuh. Ini enggak, masih baru, putih. Sesuatu yang sangat mengherankan, lentur masih badannya itu. Sehingga saya tanya, apa sih amalnya? Masya Allah, Beb, itu Beb tidak ada seorang pun laki-laki di tempat kami, Beb, padahal itu di desa, kecuali kami itu merasa iri dengan suaminya, Beb. Kenapa? Itu istri solihah luar biasa, Beb. Kami sering menyaksikan, Beb, padahal suaminya itu tukang judi, tukang khamar, peminum, melakukan KDRT kepada istrinya, tapi dia itu Masya Allah, Beb, setiap dipukul di depan orang-orang kadang-kadang, Beb, itu istrinya itu mengatakan, minta maaf suamiku, minta maaf. Bahkan sampai meninggalnya pun itu ada lebam di wajahnya, diindikasikan bahwasanya meninggalnya itu juga karena suaminya itu. Coba lihat apa yang terjadi. Bagaimana nasibnya istri solihah, bagaimana nasibnya suami yang tidak soleh itu. Begitu istrinya meninggal dunia, pada saat itu juga 1 minggu kemudian kena stroke suaminya. Masalahnya stroke-nya itu bukan cuma setahun 2 tahun, tapi sepanjang tahun sampai akhir hidupnya, yaitu 30 tahun lamanya, sampai ngesot-ngesot itu. Dia ngesot-ngesot minta makan pada tetangga. Setiap hari seperti itu, tersiksa. Dibalas oleh Allah Ta'ala. Nggak dibiarkan, di dunia dibalas. Subhanallah. Begitu suaminya itu meninggal setelah 30 tahun kena stroke, disitulah Allah memuliakan istri itu. Anaknya yang pertama itu bermimpi 3 malam berturut-turut sama mimpinya. Apa itu? Anakku, tolong pindahkan jasad ibumu ke samping jasad ayahmu. Karena ibu walaupun sudah meninggal, tapi ibu ingin merawat dan berbakti kepada suami ibu. Masya Allah. Ini kalau semua ternyata seperti ini, berarti benar apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sebagian daripada umatku, walaupun berada di dalam kuburan, mereka masih bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena 3 malam berturut-turut, mimpinya seperti itu, disampaikan kepada seorang ulama di desa itu. Kata ulama itu, kalau seumpama ini 3 malam berturut-turut, pasti ada sesuatu yang Allah akan tampakkan. Ayo kalau gitu kita pindahkan saja jasadnya. Subhanallah, ternyata begitu digali, jasadnya itu masih utuh. Ternyata maksudnya, tujuan mimpi itu adalah Allah ingin menampakkan kepada kita, lihat bagaimana seorang wanita yang solihah itu. Ini salah satu contoh, Bu. Jangan pedulikan suami. Yang penting kita itu dekat dengan Nabi Muhammad. Suami itu beban. Suami nggak mandi bau. Suami itu selalu merentah-merentah. Tapi kita itu taat kepada suami, bukan karena suami. Kita tunduk pada suami, bukan karena suami. Kita mau keluar izin pada suami, bukan karena suami. Tapi kita taat kepada suami, itu karena perintahnya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Oleh karenanya, Bu, kalau ingin bahagia, Bu, kalau anak-anak ingin menjadi orang besar, bukan tergantung kepada suaminya. Kitab saya yang ke-16, saya beri judul Anakku Investasi Akhiratku. Di situ saya sebutkan bahwasanya anak-anak ikut kepada ibunya 60%, ikut kepada ayahnya, tabiatnya itu 40%. Tapi penelitian yang terbaru yang dilakukan oleh Profesor Joe di Amerika sana, bahwasanya yang namanya anak tabiatnya itu ikut kepada DNA orang tuanya. Ikut ibunya 75%, ikut ayahnya cuma 25%. Jadi kalau ibu-ibu solihah, anak-anaknya soleh dan solihah. Tapi kalau ibu tidak solihah, maka anak-anaknya juga tidak solihah. Na'udzubillah. Oleh karenanya dikatakan, kalau walaupun ayahnya kiai, tapi istrinya tolihah, maka anaknya akan menjadi tidak soleh. Tapi sebaliknya, walaupun suaminya bajingan, tapi kalau istrinya solihah, anaknya juga akan menjadi anak-anak yang soleh. Oleh karena itu, Bu, yang penting sekarang taat kepada perintah Allah. Jadilah istri yang solihah, supaya sholat kita diterima, tahajud kita diterima, ibadah kita diterima. Jangan sampai menyesal. Kenapa? Kalau sudah suami meninggal, habis sudah. Nggak ada seorang wanita yang bisa mendapatkan pahala yang banyak melebihi daripada pahala ketika dia menjadi seorang istri. Masalahnya, Bu, laki-laki dulu yang mati apa perempuan dulu? Suami dulu yang meninggal apa istrinya dulu? Kalau mau tanya lebih sederhana lagi, di Semboro ini lebih banyak dudanya apa jandanya? Berarti apa? Suami dulu yang meninggal daripada istrinya. Ini permasalahannya, Bu. Coba sebaliknya, itu lebih baik bagi ibu. Kenapa? Karena hidup di dunia yang dijamin masuk surga nggak ada, kecuali sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi SAW. Habaib nggak dijamin masuk surga, nggak ada.
Ulama nggak dijamin masuk surga, nggak ada hadisnya. Kalau habaib para ulama itu adalah mereka manusia yang paling besar kesempatan untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi jaminan masuk surga nggak ada. Tapi ibu-ibu bisa dapat jaminan masuk surga. Di dunia sudah bisa dijamin masuk surga. Mau bu? Mati dulu sebelum suami. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anharadin dakhalatil jannata ayyataha sya'at. Perempuan mana saja yang meninggal dulu sebelum suaminya, lalu suaminya mengatakan, aku ridho kepadamu, aku maafkan kepadamu, hanya dengan modal itu saja, maka Allah akan buka pintu surga yang 8, terserah baginya mau masuk yang mana saja, kata Nabi Muhammad. Masalahnya kan kita nggak bisa pilih bu. Baru-baru ini ada sebuah penelitian pak, bu, kenapa suami itu meninggal duluan sebelum para ibu-ibu? Subhanallah, hasilnya luar biasa mencengangkan. Karena biasanya laki-laki itu kalau ada masalah nggak diluapkan, disimpan, apalagi pas malam Jumat, malam Senin. Kalau diluapkan nggak dapat dia dari istrinya. Makanya disimpan, akhirnya numpuk, jantungan cepat mati. Penyakit itu katanya dokter 70% itu karena pikiran. Perempuan tidak, ada masalah diluapkan, mau marah, dilampiaskan, akhirnya panjang umurnya. Tapi hati-hati nanti di kuburan dipentung sama malaikatnya, naudzubillah. Oleh karena itu bu, hati-hati, ayo pulang dari sini langsung minta maaf pada suaminya. Jangan pedulikan lagi suami. Yang penting saya taat kepada kamu bukan karenamu. Saya taat kepada kamu karena Allah dan karena Rasulullah SAW. Karena saya punya harapan nanti di akhirat saya ingin bersama Nabi Muhammad SAW. Katakan begitu bu. Cium tangannya setiap hari. Coba lihat bagaimana para janda-janda ini yang sekarang sudah suaminya meninggal. Nggak bisa lagi dia itu modal pahala yang banyak. Nggak bisa. Tapi ibu-ibu yang masih punya suami enak. Cium tangan suami seperti mencium Hajar Aswad 30 kali. 30 kali. Sekarang kalau kita mau umroh berapa biayanya? 20 juta lebih. Tapi kalau seumpama kita punya suami, cium tangannya suami sama seperti mencium Hajar Aswad 30 kali. Kita bikin senyum suami, bikin senang suami, itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah, lebih afdal daripada berkorban dengan banyak harta, lebih afdal bahkan daripada haji yang mabrur. Nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak punya suami. Coba lihat, bayangkan, ada seorang wanita sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia itu ingin berkeluh kesah. Ya Rasulullah, saya mewakili para wanita di kota Madinah, ingin bertanya dan berkeluh kesah kepadamu. Baik, saya terima. Rasulullah, kami itu kan di rumah. Kami ini kan menjaga rumah suami. Kami ini kan mendidik dan menjaga anak-anak suami. Sementara suami, mereka bekerja, mereka dapat uang, mereka bisa bersedekah kapan saja. Mereka bisa berjihad bersamamu. Dan kalau mereka itu meninggal sebagai syahid. Kalau mereka pulang dengan bawa pahala yang banyak. Dan mereka karena punya uang sendiri, mereka bisa berangkat haji kapan saja. Kalau mereka haji dan dapatkan haji yang mabrur, maka tidak ada pahala yang lebih besar daripada haji yang mabrur. Sementara kami di rumah, kami hanya menjaga harta suami, kami hanya menjaga anak-anak suami. Apakah kami itu juga mendapatkan pahalanya suami ketika mereka melaksanakan itu semuanya? Masya Allah, ketika Nabi SAW mendengarkan pertanyaan ini, maka Nabi menoleh kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, kamu pernah mendengar suatu pertanyaan yang lebih baik daripada pertanyaannya? Ya Rasulullah, mengira saja tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Seraya bersenyum. Ketahuilah, dan aku anggap kamu itu adalah utusan bukan hanya daripada penduduk wanita dari kota Madinah, tapi seluruh umatku yang perempuan. Sampaikan pada mereka, kalau mereka bisa menyenangkan hati suaminya, mengambil ridho suaminya, itu lebih baik daripada bersedekah sebanyak-banyaknya, lebih baik daripada jihad fi sabilillah, lebih baik daripada haji yang mabrur. Coba lihat bu, setiap malam Jumat, malam Senin bikin ridho suami kan, berarti apa? Dapat pahala seperti itu. Tapi kalau sudah nggak ada suami, nggak bisa lagi sudah. Nggak bisa lagi kecuali kita haji sendiri, kecuali kita itu jihad sendiri, kecuali kita sedekah yang banyak sendiri, baru kita bisa dapatkan pahala yang banyak itu. Tapi dengan kita menyenangkan suami, kita dapatkan itu. Semoga yang ada di sini semua menjadi istri-istri yang solihah, insyaallah. Dan semoga nanti ada di sini termasuk yang bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua bu. Yang ketiga mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Siapa rahim kita? Kerabat kita. Kerabat kita termasuk yang bergelantungan dengan arus Allah. Ada 3 hal yang bergelantungan dengan arus Allah. Yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah amanat, yang ketiga adalah kerabat kita. Artinya apa? Kalau kerabat kita itu kemudian kita putuskan, tidak kita ikat tali hubungan kekerabatan kita, maka niscaya yang namanya arus Allah itu akan digoncangnya.
Dan tidak akan diam goncangannya tersebut kecuali sampai Allah menurunkan azab kepada orang yang memutuskannya. Makanya kata ulama, kalau ada orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan azab demi azab, cobaan demi cobaan, bencana demi bencana, maka Allah takdirkan dia untuk memutuskan tali silaturahminya dahulu, baru kemudian Allah mudah memberikan dia itu bencana demi bencana, musibah demi musibah. Na'udzubillah. Ketika Nabi SAW sedang Isra Mi'raj, kebetulan yang namanya arsy Allah itu digoncangnya oleh salah satu kerabat. Didekati oleh Nabi Muhammad. Ditanya, wahai kerabat, kerabat yang sekarang kamu adukan pada Allah itu kerabat kamu yang mana? Maka dijawab oleh kerabat tersebut, gal ya Rasulullah, yang sekarang saya adukan itu adalah kerabatku yang aku bertemu dengannya di kakek yang ketujuh. Berarti apa? 7 misanan, 7 sepupu. Itu wajib disambung, apalagi cuma bibi, apalagi cuma ponakan, apalagi cuma misanan, itu wajib disambung. Itu yang ketiga. Kalau memutuskan tali silaturahmi, sholat kita nggak diterima, yang namanya puasa kita nggak diterima dan sebagainya. Yang keempat, 2 orang sesama muslim, baik tetangga maupun yang bukan, baik kerabat maupun yang bukan kerabat, tidak saling tegur sapa, saling membenci di antara keduanya. Hati-hati Bu, sebentar lagi pilpres ini, gara-gara politik akhirnya nggak tegur sapa, gara-gara pilihannya beda, hanya nggak tegur sapa. Hati-hati. Politik itu siapa yang menggunakan? Siapa yang menikmati? Orang atasan saja, kita enggak. Silakan pilih dengan menggunakan hati nurani. Jangan gara-gara politik kemudian kita mau ngata-ngatain kiai, mau ngatain para habaib, ngatain orang ini, itu dan sebagainya. Jangan. Itu masalah dunia. Itu masalah yang kecil. Jangan sampai kita itu gara-gara politik itu kemudian kita berpecah belah. Tidak. Yang namanya persaudaraan kita itu nomor 1. Nggak ada yang lebih daripada persaudaraan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad, tidak diperbolehkan la yahjurul muslim ahahu fawqa salasin. Tidak diperbolehkan 2 orang sesama muslim tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari. Antara suami istri nggak boleh lebih 3 hari. Antara tetangga nggak boleh lebih 3 hari. Antara siapapun juga sesama muslim nggak boleh sampai tidak sapaan lebih daripada 3 hari. Kalau dia lakukan, kata Nabi Muhammad, summa mata wa dakhalan nar. Kalau dia lakukan itu sampai lebih 3 hari sebelum minta maaf, kemudian keduanya meninggal atau salah satunya meninggal langsung masuk ke neraka, naudzubillah. Nah, jadi hati-hati. Ini ke depan ini banyak besar kesempatan untuk kita retak. Jangan retak. Politik itu cuma media. Politik itu cuma sebab. Jangan gara-gara politik kemudian kita lupa keislaman kita. Jangan gara-gara politik kemudian kita itu menjual agama kita. Jangan. Jadi politik itu kita mendapatkan imbasnya, bukan langsung, tidak. Imbasnya saja. Kalau mendapatkan ternyata pilihan kita yang terbaik, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan. Kalau tidak terbaik, ya itulah nasib kita. Itu saja. Jangan sampai gara-gara itu kemudian kita itu memutuskan tali silaturahmi, memutuskan kekerabatan, memutuskan persahabatan dan sebagainya. Jangan. Jadi nanti pada waktunya kita itu memilih, tinggal sholat istikharah. Jangan ikut sana ikut sini, kalau enggak ya ikut ulama. Tinggal nanti kita apa yang mantap di dalam diri kita, sudah coblos. Jangan dibiarkan enggak nyoblos, coblos semuanya. Tapi jangan sampai gara-gara politik ini kemudian kita pecah belah. Ingat Bu ya, Pak semuanya, ingat ini cuma di dunia. Itu cuma perkara dunia, enggak bakal ditanya oleh malaikat mungkar nakir, kamu pilih nomor berapa? 1 apa 2, nggak akan ada ditanya begitu. Jadi jangan sampai menjadi sebab. Kenapa? Kalau sampai tidak tegur sapa, saling membenci di antara 2 orang, apalagi sampai meninggal sebelum kita meminta maaf, takutnya kita termasuk yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Yang kelima adalah mereka yang meminum narkoba atau mengkonsumsi narkoba atau meminum minuman keras, sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah, barokah Allah. Sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, sedekahnya nggak diterima. Oleh karena hati-hati, jaga anak-anak kita, jaga lingkungan kita daripada narkoba, karena narkoba ini termasuk yang dipandang oleh syariat ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah suatu dosa yang paling besar. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, kami hadir tempat ini ya Allah, tidak ada lain, ingin menghadiri suatu upaya ya Allah untuk membesarkan syiar daripada agamamu. Ya Allah, hari ini adalah hari santri. Ya Allah, jadikanlah kami berkatnya santri, Engkau rahmati kami semuanya ya Allah. Tidak ada yang datang ke tempat ini ya Allah kecuali Engkau sudah pastikan tidak keluar dari tempat ini kecuali meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, di antara kami yang punya hajat kabulkan. Ya Allah, di antara kami yang belum mendapatkan jodoh berikan.
Ya Allah, di antara kami yang belum mendapatkan keturunan, ya Allah berikan ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah, jika ada di antara kami yang durhaka pada orang tuanya, berikan kami taufik dan hidayah ya Allah, sehingga kami pulang kami akan minta maaf pada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada istri yang tidak salihah ya Allah, maka jagalah, bentengilah diri kami supaya menjadi istri yang salihah, tidak mudah diombang-ambingkan oleh godaan setan, sehingga kami bukan termasuk yang bersama mereka, tapi bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ada di antara kami yang memutuskan tali silaturahmi, maka berikan taufik dan hidayah kepada kami, sehingga kami akan memperbaiki dan menyambung lagi tali silaturahmi kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tidak saling tegur karena tetangga dengan tetanggaan dengan sahabat kami, ya Allah, biarkan kami termasuk yang mudah ya Allah melupakan keburukan yang dilakukan oleh manusia ya Allah, karena sebenarnya itu merupakan sebuah naik derajat kami dan menghapus daripada dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah termasuk yang saling mencintai di antara sesama, yang melihat kepada siapapun di antara kami adalah saudaranya sesama muslim. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk negara, termasuk masyarakat di dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jagalah para pejabat kami, berikanlah hidayah kepada mereka sehingga mereka mengayomi kami sesuai dengan perintah dan amanatnya. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk yang sangat-sangat tahu, sangat meyakini bahwasanya namanya rezeki tidak akan kemana-mana. Rezeki yang kau tetapkan dari semenjak kami berada di dalam rahim ibu kami selama 120 hari sampai kami meninggal sudah ditetapkan olehmu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang mengimani dan meyakini sehingga kami tidak terobos sana terobos sini yang merupakan sebuah sebab kami mendapatkan murka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang yakin siapapun di antara kami yang bahagia adalah mereka yang nyantri, mereka yang masuk ke dalam pesantren, mereka yang masuk ke dalam madrasah diniyah, atau mereka yang selalu menghadiri majelis taklim para ulama. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan tersebut sehingga kami termasuk yang hidup bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia di alam mahsyar, bahagia melewati sirat, bahagia dan masuk surga bersama Nabi Muhammad dalam keadaan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina waridha bima qasamtahu alaina ya zal jalali ikram. Allahumma ighfir fi qulubina raja'ak waqta raja'na man siwak hatta la narju ahadan ghairaka. Allahumma da'afatan quwwatuna wa qasranhu amaluna wa lam tantahi ilai rubatuna wa lam tablughu mas'alatuna wa lam yajri ala asinatina mimma ataita ahdamna awalina wal akhirin minal yakin wa husna bihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum matahari tenggelam, sebelum setan-setan saling gentayangan, kita berazam berhimah padanya untuk mendapat balas surganya. Gaji adalah kewajiban, gaji ibadah tak berakhir, gaji sudah suratan takdir. Ngaji di mana saja yang penting ikhlas, ngaji di mana saja yang penting ikhlas. Sebelum matahari tenggelam, sebelum setan-setan saling gentayangan, kita berazam berhimah padanya untuk mendapat balas surganya. Gaji adalah kewajiban, gaji ibadah tak berakhir, gaji sudah suratan takdir. Ngaji di mana saja yang penting ikhlas, ngaji di mana saja yang penting ikhlas.